Yu lahir di zaman yang dikenal dengan banjir besar yang melanda tanah Tiongkok. Sungai-sungai meluap tanpa henti, menenggelamkan ladang dan desa, membuat rakyat hidup dalam ketakutan. Ayahnya Gun adalah seorang tokoh yang juga mencoba mengendalikan banjir. Gun berjuang dengan metode tradisional, membangun bendungan dan kanal, namun usahanya sering gagal. Meski begitu, Gun dikenal sebagai sosok gigih dan tekun, sifat yang diwariskan kepada Yu. Berbulan-bulan Gun dan rakyat bekerja tanpa henti, tapi alam seperti menolak usaha mereka. Saat hujan besar datang lagi, tanggul yang mereka bangun jebol, air menerjang desa, menghanyutkan semua harapan. Gun terdiam di tengah kehancuran, tubuhnya lelah tapi hatinya tak menyerah. Di kejauhan Yu kecil melihat semuanya, dan dalam diam ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan menemukan cara yang benar untuk mengalahkan banjir tanpa melawan alam. Setelah banjir surut, Gun duduk di tepi sungai yang dulu coba ia jinakkan. Tangannya gemetar, tubuhnya lelah, tapi matanya masih menatap air itu, seolah bicara dengan alam yang tak mau tunduk. Yu kecil mendekat perlahan diam di samping ayahnya. Gun menepuk bahu anaknya dan berkata dengan suara parau, "Air tidak bisa diperangi, nak, tapi bisa diarahkan. Dengarkan sungai, pahami jalannya. Maka suatu hari engkau akan tahu caranya." Kata-kata itu menancap dalam di hati Yu, sebuah warisan yang kelak mengubah sejarah bangsa. Tahun-tahun berlalu, Yu tumbuh menjadi pemuda yang tekun dan rendah hati. Ia tak melupakan nasihat ayahnya untuk memahami air bukan melawannya. Setiap hari Yu berjalan menyusuri sungai dan desa-desa yang pernah dilanda banjir. Yu berbicara dengan para petani, mendengar kisah mereka tentang arus air dan ladang yang hilang. Ia belajar dari para tukang, para tetua desa, dan siapapun yang mau berbagi ilmu. Dari pelajaran dan kegagalan masa lalu, Yu mulai punya cara sendiri. Ia menyadari sungai tidak bisa dikurung oleh tanggul tinggi, maka ia menggali jalur baru bagi air, menuntunnya ke arah lembah dan danau, bukan menahannya. Hari demi hari Yu bekerja bersama rakyat, memetakan aliran air dengan tangan dan tongkat sederhana. Banyak yang meragukannya. Anak muda ini gila, kata sebagian orang. Tapi Yu hanya tersenyum, terus bekerja tanpa lelah. Tahun demi tahun berlalu, Yu terus menelusuri lembah, gunung, dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya kurus, kulitnya menghitam karena matahari dan lumpur. Di setiap desa yang dilewatinya, ia membantu rakyat menggali saluran air, menata batu, dan mengajarkan cara menjaga aliran sungai. Air mulai surut, sawah mulai tumbuh hijau kembali. Namun pengorbanannya begitu besar, bahkan ketika melewati depan rumahnya sendiri, Yu tidak masuk menemui istri dan anaknya. Ia hanya menatap dari jauh. Saat Yu masih muda, ayahnya, Gun, dihukum oleh Kaisar. Gun sebelumnya diutus oleh Kaisar yang untuk menghentikan banjir besar yang melanda seluruh negeri. Tapi Gun memilih metode yang salah. Ia membangun tanggul dan bendungan tinggi untuk menahan air, bukan mengalirkannya. Akibatnya, air malah makin tinggi dan merusak tanggul. Banjir makin meluas, banyak rakyat kehilangan rumah. Ketika Kaisar Shun naik tahta, ia menilai Gun sudah gagal dan membangkang. Karena Gun tetap melanjutkan kara-kara lamanya meski sudah dilarang. Akhirnya, Gun dihukum mati di Gun Mountain Yushan. Sejak ayahnya meninggal, Yu bertekad melanjutkan perjuangan yang belum selesai. Namun ia tak ingin mengulangi kesalahan yang sama, bukan dengan menahan air, tapi dengan mengarahkannya. Perlahan keajaiban terjadi. Air mulai surut. Sawah-sawah tumbuh hijau kembali. Rakyat bersorak menyebut nama Yu dengan rasa hormat dan haru. Ketika berita itu sampai ke istana, Kaisar Shun memanggil Yu. Ia berlutut di hadapan Kaisar, tidak meminta penghargaan, hanya ucapan. "Aku hanya melakukan kewajiban seorang anak dan seorang rakyat." Namun Shun tahu, hanya orang seperti Yu yang pantas memimpin negeri. Maka ketika Shun wafat, Yu diangkat menjadi kaisar pertama. Dinasti Qi mendiri dinasti pertama dalam sejarah Tiongkok. Dan begitulah, dari seorang anak yang menyaksikan ayahnya dihukum, menjadi pemimpin yang dikenang sepanjang masa, Yu the Great